aneh-aneh mikirnya teman-teman. Nah, ya senangnya ya kalau dari fakultas maupun univ sendiri ini menyuguhkan berbagai macam kegiatan gitu. Yang kegiatan tersebut bisa melibatkan seluruh komponen Ormawa itu tadi, organisasi kemahasiswaan. Tantangannya itu bagaimana kemudian pengurus SEMA yang lain ini bisa mendapatkan manfaat lah dari SEMA FISIP itu sendiri kan. Insya Allah Desember itu kan akan launching buku dari SEMA sebagai buku pedoman untuk kepengurusan SEMA berikutnya. Oke, sekarang mau tanya yang lebih personal nih. Iya, gimana itu? Sejauh ini suka dukanya apa sih di SEMA? Kalau saya itu ya, kalau bisa itu jangan kemudian segala persoalan yang ada di permukaan atau bisa kita katakan dinamika lah, itu dijadikan sebagai duka gitu, atau beban gitu kan. Karena memang saya pribadi ya sebetulnya kalau dibilang nggak sanggup ya nggak sanggup gitu, mendapatkan amanah seberat ini gitu kan. Tapi kalau semisal beban itu kita letakkan di pundak ya pasti berat. Nah beban itu harusnya kita letakkan di kaki sebagai pijakan untuk kemudian kita bisa naik satu level di atasnya gitu. Tepuk tangan lagi dong. Bisa nggak ini diperpanjang aja durasinya ya? Tolong jangan dibatasi gitu. Oke, lanjut. Iya, jadi kalau dibilang suka dukanya apa ya, alhamdulillah sejauh ini saya merasakan banyak sukanya gitu kan. Setiap kegiatan bisa sharing, bisa bertemu dengan teman-teman kolega yang lain, kolega SEMA yang lain gitu kan. Terus karena kan ya yang menjadi pembatas kita untuk berinteraksi dan juga bertemu itu kan mungkin Mbak Nadia paham lah bagaimana kemudian tanggung jawab semester-semester tua ini kan termasuk saya itu apa gitu kan. Nah itu tadi ya, jadi yang menyatukan kita itu kegiatan-kegiatan seperti PBAK kemarin gitu. Kemudian bahkan ketika kegiatan rapat pun ya saya nggak menjadikan ini suatu aib ya. Jadi ketika rapat SEMA membahas mengenai proker ke depan dan juga pembahasan yang lain sebagainya itu sangat dikit yang terlibat itu. Ya karena kita memaklumi juga gitu kan. Ada yang pengurus SEMA yang lain masih di rumah asalnya atau domisili asalnya gitu. Dan mereka juga butuh pertimbangan toh. Kalau semisal ke Surabaya hanya untuk hal yang receh, saya bilangnya hal yang receh gitu kan. Kalau semisal ke Surabaya untuk hal yang receh seperti itu ya buat apa gitu kan. Saya memaklumi itu tadi. Tapi tetap ada bentuk kinerja yang dilakukan lah. Pembagian job desk itu tadi kan, ada bentuk tanggung jawab yang dieksekusi sama teman-teman yang lain dari rumah gitu. Berarti mereka itu WFH gitu kan, work from home gitu kan. Jadi ya itu sih senangnya ya kalau dari fakultas maupun univ sendiri ini menyuguhkan berbagai macam kegiatan gitu. Yang kegiatan tersebut bisa melibatkan seluruh komponen Ormawa itu tadi, organisasi kemahasiswaan. Otomatis kan teman-teman antusias sekali kan, kayak PBAK kemarin, PBAK setahun sekali gitu kan, kalau ya secara nilai substantifnya itu kan ada gitu loh. Tapi kalau semisal rapat ya mungkin teman-teman mikirnya, alah gitu-gitu toh gitu kan, nanti lewat telepon juga bisa gitu kan. Ya, tapi saya memaklumi itu tadi, dan ingat ya saya nggak menjadikan itu sebagai duka Pak. Jadi nggak ada dukanya? Nggak ada, karena kan itu tadi saya letakkan di kaki saya kan sebagai pijakan yang tadi. Kan nggak upgrade kita kalau cuma diletakkan di pundak, malah downgrade tuh. Iya kan, makin pendek kan gitu. Iya. Jadi seperti itulah. Asik kok, serius. Jadi lebih ke kayak bukan suka duka tapi itu dinamikanya. Betul, iya kan itu dinamika. Dalam berorganisasi juga nggak ada yang kayak senengnya terus gitu. Jadi ya suka dukanya ya udah dinikmati aja. Mungkin ya ada, cuman nggak usah dikelompokkan jadi suka duka. Sesuatu yang normal aja gitu, sesuatu yang wajar aja gitu. Tapi kalau yang challenging sih, kalau tadi kan lebih ke suka duka dinamika. Tapi pernah nggak sih ada satu titik yang kayak waktu ngerjain proker SEMA gitu ya, atau ya waktu di SEMA-nya sendiri itu kayak wah, menghadapi suatu tantangan gitu loh. Tantangannya apa nih kira-kira? Tantangan yang sebenarnya ya, itu, ini bunyi apa kok nanti aneh-aneh mikirnya teman-teman. Nah, jadi tantangannya di SEMA sendiri itu sebetulnya, apalagi di posisi saya sebagai ketua ya, tantangannya itu bagaimana kemudian pengurus SEMA yang lain ini bisa mendapatkan manfaat lah dari SEMA FISIP itu sendiri kan. Otomatis kan menjadi dosa terbesar saya ketika teman-teman ini sudah berkomitmen, sudah membantu saya di kepengurusan tahun ini, tapi mereka masih tidak mendapatkan apa-apa gitu loh.
Jadi kan secara tidak langsung beban moral kita yang terlalu berat itu untuk dimaknai gitu kan. Nah, salah satunya ya program kerja yang saya sebutkan itu tadi, mau nggak mau itu harus tereksekusi kan, karena itu sebagai bentuk pendalaman ilmu lah, dan di situ ada muatan-muatan ilmu yang banyak sekali, mulai dari ilmu lobbying, iya kan, kita kan bukan lobby, ngatur sih, tapi lebih ke mengarahkan orang. Betul, ya lobbying, kemudian ilmu dalam kepenulisan, kita kan insya Allah juga rencananya mau bikin buku itu tadi kan, dan ilmu-ilmu yang lainnya itu tadi. Jadi itu tadi beban moral seorang ketua itu ketika tidak mampu mengajak upgrade anggota-anggota yang lainnya gitu. Tidak bisa mengajak meninggikan level dari kualitas anggota-anggotanya itu tadi. Dan memang kalau ada bentuk keberhasilan dari suatu organisasi ya, ini menurut saya ini, kalau ada bentuk keberhasilan dari suatu organisasi itu tidak hanya milik perseorangan ketua saja. Itu kinerja dari seluruh kepengurusan yang ada di organisasi tersebut. Tapi ketika ada bentuk kegagalan dari suatu organisasi, itu murni atas kesalahan dari seorang ketua. Seperti itu. Itu kayak pernah dengar dari bukunya Sun Tzu ya. Sun Tzu itu siapa? Saya baru dengar. Art of the War kalau nggak salah. Jadi konteksnya mirip gitu. Oh, konteksnya mirip. Gitu. Iya. Ya nanti saya pinjam bukunya lah kalau boleh. saya pinjam bukunya FISIP itu. Ya nanti kalau bukunya saya mau launching dibaca juga ya. Harus ditaruh di perpusnya FISIP juga, teman-teman, supaya bisa baca semua, terutama. Tapi itu bisa dibaca untuk nggak cuma teman-teman Ilpol kan, semua. Oh iya, semuanya, iya. Sosiologi, HI juga bisa baca. Betul, gitu kan. Termasuk juga terlibat dalam pembuatannya, dalam perjalanan petualangan bikin buku itu. Iya. Oke, jadi kan kita udah ngobrolin banyak banget kan, Mas Eja, tentang SEMA, dan teman-teman pasti juga udah nggak yang SEMA itu apa sih, udah banyak banget nih. Dan kita juga udah dapat berbagai macam perspektif dan value yang teman-teman bisa dapat dari Mas Eja. Semoga ya. Nah, pasti sekarang udah ada yang kayak wah, oh gini ya, dan mulai ada pertimbangan-pertimbangan buat join di SEMA. Tapi karena SEMA bisa joinnya nanti semester 6. Betul. Jadi sekarang mereka lagi persiapan nih harusnya ya. Mulai mempersiapkan dari sekarang. Apa aja sih yang perlu dipersiapkan buat join SEMA nanti ketika udah cukup umur, cukup semester? Ya kalau dibilang persiapan itu mulailah belajar berorganisasi ya per hari ini gitu kan. Seperti itu. Sebetulnya kan kalau berbicara soal organisasi ini, jangan kemudian kita menjadikan bentuk dari apa yang akan kita lakukan ini sebagai PR. Melainkan itu ada porsinya gitu kan. Ada saatnya teman-teman FISIP Tarian ini makan ini, ada saatnya teman-teman FISIP Tarian ini makan itu gitu kan. Jangan kemudian porsi dari makan-makan itu tadi dijadikan satu, kan nggak enak kalau makan dicampur gitu kan. Oh, berarti tim makan bubur diaduk? Nggak diaduk? Oh iya, enggak. Maksudnya kan katakanlah ada 2 menu gitu kan. Nah, kalau semisal waktunya makan nasi, ya udah makan nasi dulu aja. Gitu. Jangan kemudian nasi sama tela itu dijadikan satu. Apa tela itu bahasa Indonesianya? Ya tela kan ya. Ketela. Nah, ubi ya. Kalau waktunya makan nasi, sebetulnya konteksnya kan sama, pemenuhan karbohidrat kan. Jadi seperti itu. Kalau waktunya makan nasi, ya udah kita makan nasi dulu, kita habisin nasi kita. Nah, setelah itu kita makan ubi itu tadi. Sama tetap pemenuhan nutrisi karbohidrat itu tadi kan. Nah, jangan kemudian step by step gitu betul. Ya, iya, step by step. Terus ya itu sih. Apalagi ya? Kalau kayak mungkin aku kalau dengar dari Dema tuh katanya pernah join Hima dulu sebelumnya untuk itu salah satu aturan itu memang seperti itu. Jadi ada kembali ke konstitusi tertinggi kita di fakultas, draft KBMF itu tadi, itu menyatakan bahwa di kepengurusan SEMA maupun DEMA minimal anggota yang akan dipilih tadi ya, anggota yang akan dipilih maupun ditentukan itu punya pengalaman selama 1 periode di tataran Hima itu tadi. Jadi seperti itu. Itu sudah menjadi aturan itu. Bukan di Hima aja sih, UKM juga. UKM juga boleh Hima berarti. maupun UKM boleh. Seperti itu. Yang penting itu tadi kan, value-nya kan dari pengalaman organisasinya gitu loh. Gitu. Iya. Saya minum dulu ya. Iya, boleh. Oke. Sudah? Sudah itu. Oke. Ya itu sih. Berarti ya emang lebih ke bekal diri sendiri. Betul, ya. Untuk urusan join organisasi itu ya
ya sebagai administratif gitu sebagai, ya. Sebagai pemenuhan administratifnya aja. Oh iya, satu lagi, mungkin kalau secara disiplin ilmunya ini kan hanya bisa didapatkan di ilmu politik kan. Persoalan SEMA ini. Membahas mengenai arah gerak maupun tugas pokok sekaligus fungsi lembaga legislatif itu seperti apa. Teori politik banget ya. Nah, lembaga legislatif itu seperti apa. Kalau di sosiologi maupun hubungan internasional kan setahu saya nggak ada kan ya. Kalau di ilmu politik sendiri ada itu mata kuliah parlemen itu. Tapi ya kita semua bisa membuktikan gitu loh. Di kepengurusan SEMA periode sekarang juga semuanya terlibat dari perwakilan program studi masing-masing. Sosiologi ada, hubungan internasional ada. Nah itu kan membuktikan bahwa walaupun secara tugas pokok dan fungsi kita itu dalam ranah legislatif, tapi itu tadi bentuk pengalaman organisasinya kalian itu bisa dijadikan bekal agar kalian ini meskipun tidak paham arah geraknya kalian, tapi kan ketika kalian bisa mengorganisir itu tadi kan pasti ya bergerak lah itu tadi. Kereta itu kan pasti bergerak. Kembali ke parlemen lokomotif itu tadi. Iya benar. Jadi saya bilangnya kereta. Wow, aku tuh sekarang mikirnya tuh gini sih, kayak bisa jadi nama parlemen itu doa ya. Iya betul. Kan? Jadi bukan cuma tujuan tapi doa juga gitu. Dan sejauh ini terwujud ya doanya ya lewat. Semoga ya. Kalau saya sendiri sih belum puas ya. Wow. Belum puas. Kalau puas pasti saya udah di rumah tidur sekarang. Saya sudah merasa tugas saya udah selesai gitu kan. Oke Mas Eja, terakhir nih. Ajak dong teman-teman untuk gabung ke SEMA. Ya mungkin terlalu dini kalau ngajaknya sekarang ini. Mungkin untuk kepengurusan tahun. Oh iya, kepengurusan berikutnya gitu ya. Ya, visiptarian ya. Visiptarian. Kalau ngajak-ngajak ini saya kurang ahli nih. Visiptarian ya jangan dijadikan suatu ketakutan ketika kalian memiliki minat maupun concern lah ingin terjun ke ranah legislatif itu tadi atau di SEMA Visip itu sendiri. Karena kan hanya satu aja kan yang menjadi representasi dari lembaga legislatif itu, hanya di SEMA aja kan. Nah, walaupun teman-teman ini secara pengalaman itu terlalu larut dalam lembaga eksekutif ya, baik di tataran HMP, UKM, dan juga DEMA, tapi di SEMA ini juga menyenangkan gitu. Menyenangkan sekali kan ceritanya Mas Eja tadi. Menyenangkan sekali. Jadi maksud saya jangan dijadikan ketakutan itu ketika nanti saya menjadi terlibat di kepengurusan SEMA, saya takut nggak tahu tugasnya ngapain nanti ke depannya. Nah, selama kalian bisa memaknai dan memahami dari draft KBMF, itu kan ada aturan-aturan di situ, ada tugas dan juga wewenang dari SEMA kan. Dan di situ kebetulan dibedah per komisi masing-masing. Di SEMA kan kebetulan ada 3 komisi. Komisi A, B, dan juga C. A ini fokusnya di advokasi pengawasan, B ini di anggaran, C ini di legislasi. Nah, dan untuk Visiptarian ke depannya, itu tadi, insya Allah Desember itu kan akan launching buku dari SEMA sebagai buku pedoman untuk kepengurusan SEMA berikutnya. Jangan lupa nanti ketika sudah didistribusikan, dibaca di perpustakaan Visip, dan dipahami bagaimana kemudian arah gerak SEMA yang seharusnya itu seperti apa, idealnya seperti apa itu bisa dipahami dari buku tersebut. Ya semoga lah, doakan yang terbaik, semoga bisa tereksekusi program kerja SEMA itu tadi. Berarti ada pedomannya kan, nggak jalan sendiri. Iya, nggak jalan sendiri gitu kan. Jadi pesannya Mas Eja adalah intinya jangan takut, termasuk jangan takut untuk mencoba gitu kan. Kan lumayan pengalaman baru ini kan ya. Ini sangat-sangat luar biasa kalau di SEMA gitu loh. Kan saya sendiri kan 2 periode kemarin di HIMA kebetulan. Jadi ya kalau dari saya pribadi ya merasakan bahwasannya masa saya kembali ke eksekutif lagi, masa ke kepengurusan DEMA gitu. DEMA kan eksekutif gitu kan. Nah, saya cari pengalaman yang baru gitu kan. Cari feel yang baru gitu kan. Ternyata malah jadi ketua. Jadi upgrade ya harusnya ya memang. Bukan upgrade sih, pengalaman baru. Kalau upgrade kan takutnya ada yang merasa di bawah kita nanti kan. Maksudnya upgrade itu lebih ke kayak itu tadi pengalaman baru. Oh iya. Iya, betul. Upgrade kan nggak harus ini, nggak harus berubah, nggak harus lebih tinggi maksudnya. Iya sih kalau bahasa upgrade ya. Ya intinya pengalaman baru. Iya, pengalaman baru. Jangan takut untuk mencoba gitu ya. Oke, mungkin emang nggak cukup ya kalau ngomongin. Iya, nggak cukup ngomongin SEMA tuh. Tapi saya kan juga cowok ini pasti Jumatan. Tenang.
Udah selesai. Jadi mungkin ada pembahasan-pembahasan yang lain ya. Nanti kalau untuk SEMA kita mau ngerti SEMA lebih dalam lagi, atau mungkin Instagramnya SEMA yang bisa diikutin sama teman-teman perjalanan SEMA apa nih kalau teman-teman? semavisip.winsby. semavisip.winsby. Iya, udah mungkin kalau untuk surface kan kita ngomongin surface ya Iya. tadi, tapi ternyata kita udah dalam juga nih ngomonginnya. Iya. Tapi ya itu tadi nggak cukup guys waktunya. Jadi mungkin kita akan ketemu di lain waktu. Yang penting terima kasih banyak Mas Eja. Sama-sama, udah terima kasih kembali. ngobrolin hal-hal yang sangat-sangat mendaging ya. Dan terutama tercapai lah tujuan kita untuk sharing ke teman-teman SEMA tuh apa sih, dan ternyata benar-benar dibedah sama Mas Eja gitu. Oke Mas Eja, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Nadia. Oke deh, kalau Apalagi? gitu iya dadah Visitarians. Closingnya apa? Closingnya sebenarnya tuh bye Visitarians. Oh, iya. Sampai ketemu Visitarians gitu. Sama dadah-dadah. Oh, gimana jadinya pakai yang mana? Gitu. Mas Eja apakah ada ide? Apa ya? saya ikut dari teman-teman media aja gitu. Satu katanya. Oke, kalau gitu kita ya udah dadah-dadah. Bye Visitarian. 1, 2, 3. Bye Visitarian.